Kita kembali untuk mengingat peristiwa besar di tahun 1998. Kala itu, Indonesia hampir mencicipi kejayaan sebagai produsen pesawat komersial dengan N250 Gatot Kaca, pesawat buatan anak bangsa yang sudah terbang dan hampir memasuki tahap produksi massal. Namun, krisis moneter tahun 97-98 dan intervensi IMF mengubah segalanya. Dengan dalih restrukturisasi ekonomi, IMF menyarankan Indonesia untuk menghentikan program pesawat N250. Alasannya klise, tidak efisien, boros anggaran, lebih fokus pada sektor lain. Yang tidak disebutkan adalah bagaimana menghentikan N250 yang akan membuka pasar Indonesia lebar-lebar untuk produsen pesawat asing lainnya. Padahal itu peluangnya. Ironi yang lebih mendalam lagi adalah N250 Gatot Kaca sesungguhnya dirancang khusus untuk menjawab kebutuhan geografis Indonesia yang unik sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan kapasitas 50 hingga 70 penumpang dan kemampuan terbang jarak pendek, N250 sangat cocok dengan rute-rute antar pulau yang tidak memerlukan pesawat jumbo jet, tetapi tetap membutuhkan konektivitas reguler. Bayangkan betapa strategisnya N250 untuk menghubungkan Flores dengan Lombok, Banda Aceh dengan Batam, atau pulau-pulau Maluku dan Papua yang hingga kini masih sulit dijangkau. IMF dengan liciknya menyebutnya tidak efisien, padahal mereka sangat paham kalau Indonesia berhasil punya pesawat jarak pendek ekonomis tersebut, maka seluruh kekuatan di setiap pulau-pulau tadi akan terkoneksi dan Indonesia akan jadi sangat jaya. Makanya program N250 harus dihentikan dengan alasan efisiensi. Sebuah keputusan yang tragis. Penghentian N250 memutus rantai inovasi yang bisa berkelanjutan ke pengembangan seaplane, pesawat air yang sangat dibutuhkan Indonesia untuk menjangkau ribuan pulau kecil yang tidak memiliki landasan pacu. Insinyur Habibie sebagai arsitek utama N250 yang sangat memahami bahwa teknologi dasar yang dikuasai dalam pembuatan pesawat tersebut mulai dari komposit material hingga avionik merupakan fondasi yang sangat berharga untuk mengembangkan pesawat amfibi yang bisa mendarat di air. Visi Pak Habibie bukan hanya soal membuat satu jenis pesawat, tapi membangun ekosistem industri penerbangan yang bisa beradaptasi dengan kebutuhan geografis Indonesia. N250 adalah langkah pertama dalam master plan yang lebih besar, menguasai teknologi dasar untuk kemudian mengembangkan berbagai varian pesawat sesuai kebutuhan Nusantara, termasuk seaplane yang sangat strategis untuk negara kepulauan. Seaplane untuk Indonesia dengan 17.500 pulau ini bisa menjadi game changers dalam konektivitas nasional. Tapi semua potensi ini pupus ketika program N250 dihentikan atas saran pihak yang memang tidak menginginkan Indonesia untuk kuat dan terkoneksi. Itulah kelemahan pemimpin kita hingga saat ini yang juga masih pragmatis dan ikut saran asing, terutama Menteri Keuangannya. Semoga Pak Prabowo mengubah itu semua. Hasilnya, Indonesia kehilangan momentum menjadi kekuatan industri penerbangan regional dan hingga kini masih harus impor pesawat dengan harga selangit. Pesawat yang seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan spesifik negara kepulauan. Sementara itu, pulau-pulau terpencil tetap terisolasi dan cita-cita membangun industri seaplane yang sangat strategis untuk Indonesia tinggal menjadi mimpi di siang bolong. Pola yang sama kini terulang dengan QRIS, hanya dengan aktor dan panggung yang berbeda. Jika dulu IMF yang menyarankan, kini USTR yang mengkritik. Jika dulu yang terancam adalah industri pesawat terbang dunia, kini yang digoyahkan adalah sistem pembayaran digital dunia. Namun esensinya sama. Upaya menghambat Indonesia membangun kedaulatan teknologi dan ekonomi harus terus dilakukan oleh mereka. Fenomena QRIS adalah bagaimana sebuah teknologi pembayaran bisa menjadi instrumen diplomasi. Indonesia tidak hanya menggunakan QRIS untuk pasar domestik, tapi juga mulai mengintegrasikannya dengan sistem pembayaran negara-negara ASEAN. Malaysia, Thailand, dan Singapura mulai mengadopsi sistem serupa dan membangun interkoneksi dengan QRIS Indonesia. Ini adalah soft power dalam bentuknya yang paling elegan. Alih-alih memaksa standar melalui tekanan politik atau ekonomi, Indonesia menawarkan solusi yang saling menguntungkan. Pedagang di Kuala Lumpur bisa menerima pembayaran dari turis Indonesia tanpa harus bergantung pada Visa dan Mastercard. Wisatawan Indonesia di Bangkok bisa bertransaksi dengan QRIS tanpa khawatir biaya konversi yang mahal. Juga turis asing dari ASEAN bisa belanja di Bali atau di Jogja. Semoga ke depan kita bisa terus berani melawan hegemoni dengan terus berpegang pada QRIS kita dan kembalikan lagi rencana besar Pak Habibie dengan N250 dan semua ekosistem penerbangannya. Ditunggu langkah strategis pemerintah saat ini. Peace.